Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sasaran Pasisi, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sasaran Pasisi, serta rekan-rekan guru, staf dan TU yang ada di sini yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita boleh berada di tempat ini dalam rangka mengadakan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 11 Pasaman Barat di sekolah kita tercinta ini, SMK Negeri 1 Sasaran Pasisi. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun acara yang akan kita lewati bersama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat, yang keempat sambutan Kepala SMK Negeri 1 Sasaran Pasisi, dan yang kelima adalah penyampaian materi diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Sasaran Pasisi oleh calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu Bapak Sandro Fajar Prianto Eskom dan saya sendiri Sunarti Al-Muhda. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nur Hayati. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
min ba'di dzalika faulaika humuz Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan juga kita yang mendengar mendapatkan ganjaran amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat. Kepada Bu Fit dimohon untuk memandu kita. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sasa Rana Basisi. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Sasa Ranah Pasisir, Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan ini, seterusnya yang sama-sama kita banggakan Bapak Sandro sebagai calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti diklatnya, kemudian juga Ibu Narti sebagai guru penggerak, calon guru penggerak yang sedang mengikuti diklatnya. Kita doakan semoga kedua Bapak Ibu ini selalu dalam keadaan sehat, selalu siap dan mampu mengikuti seluruh kegiatan sehingga kesuksesan nanti menyandang gelar guru penggerak juga diraih dengan tepat waktu. Dan nantinya Bapak Ibu ini merupakan karena program guru penggerak adalah salah satu program untuk memunculkan atau menanam bibit calon-calon pemimpin di sekolah berikutnya untuk masa yang akan datang. Semoga sukses menyertai kedua anggota calon guru penggerak ini dan sukses untuk kita semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini dan semoga selamanya kita akan selalu diberikan rahmatnya yang paling tinggi nilainya, yakni kesehatan dan juga kesempatan. Karena kesehatanlah kita dapat mengikuti seluruh kegiatan, melaksanakan seluruh pekerjaan dan menjalani kehidupan dengan bahagia. Begitu tingginya nilai kesehatan. Seterusnya salawat beriring salam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saja kita akan selalu mendapatkan syafaatnya sampai hari kelak kemudian nantinya dengan selalu mempedomani kehidupan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang ada di ruangan ini pada saat ini dan Bapak dan Ibu yang sedang menghadiri kegiatan calon guru penggerak ini, di mana kita tahu ada sejumlah rangkaian kegiatan yang harus diikuti sehingga nanti bisa tamat dengan pendidikan calon guru penggeraknya. Dan nanti di akhir juga kalau tidak ada perubahan ya Pak Sandro, di akhir kegiatan nanti Bapak Ibu ini akan mengadakan panen karya. Nah, tentu panen karya berikutnya kita akan sangat ramai karena kita ada 3 dari sekolah ini. Ya, nanti kita bisa hadiri di Balerong kantor bupati biasanya kegiatannya. Semoga saja kegiatan ini bisa sampai ke sana nantinya dan kita yakin pada setiap kegiatan yang kita ikuti dengan niat tulus dan ikhlas, dengan kemampuan kita, dengan adanya kerjasama bersama, maka semua itu akan tercapai. Maka pada hari ini seperti kita lihat Bapak Ibu ini nanti akan mempresentasikan bentuk kegiatannya yang bernama Diseminasi Budaya Positif. Kita pada saat ini SMK Sasa semua personil cukup sibuk. Ya, cukup sibuk. Kemarin ada satu tim
untuk PKP yang dihajar 10 hari, untuk Zoom, untuk kegiatan Kombel. Ya, nanti juga akan berimbas kepada kita, maka sesudah ini tim yang ikut di PKP akan membentuk Kombel untuk SMK Sasa. Ini adalah satu wujud nyata dari kerjasama kita, satu wujud nyata dari kemampuan kita yang tidak berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Namun ini tentunya akan terwujud dengan satu adalah budaya positif tadi. Budaya positif kita yang biasanya waktu kalau tidak ada kegiatan waktu hanya mungkin membicarakan hal-hal yang tidak penting. Tapi saat ini semua waktu digunakan untuk membicarakan hal yang penting untuk kegiatan sekolah, mengurus kegiatan-kegiatan yang penting untuk peningkatan dan kemajuan di sekolah ini sudah budaya positif. Sudah berpositif thinking merupakan satu budaya positif dan beraktivitas sesuai waktu dan tempat dan selalu memanfaatkan waktu untuk bekerja sama dan untuk maju bersama. Karena maju itu pasti dengan bersama. Salah satu contoh, saat ini kegiatan calon guru penggerak ini tidak akan terlaksana. Ada banyak kegiatan yang membutuhkan rekan untuk kerjasama. Nah, maka dengan kesediaan Bapak dan Ibu bekerja sama, dengan ikhlasnya kita bekerja sama, maka nanti keberhasilan guru penggerak juga akan didapatkan oleh sekolah ini. Dan guru-guru penggerak ini pastinya adalah nanti karena sudah mengalami banyak pelatihan, banyak kegiatan-kegiatan yang nanti pasti akan berdampak positif terhadap budaya dan pergerakan di sekolah kita. Dan ini tentunya juga untuk kemajuan bersama. Jadi maju itu adalah bersama, kita tidak akan bisa maju dengan sendiri saja. Demikian Bapak dan Ibu, sepakat kita? Sepakat. Maju kita itu karena bersama. Maka di dalam kebersamaan kita perlu sekali menjaga kenyamanan bersama, di mana kenyamanan pastilah diawali dengan budaya yang positif, yakni berpikiran positif salah satunya, dan nanti mungkin ada budaya-budaya positif lainnya yang akan disampaikan oleh Bapak Sandro dan Bu Narti sebagai calon guru penggerak yang sedang kegiatannya, aksi nyata. Dan yang lebih nyatanya nanti tentu sesudah tamat calon guru penggerak ada dilaksanakan di sekolah kita. Demikian ya Pak Sandro. Baiklah Bapak dan Ibu, berikutnya tentu ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikhlas dalam menghadiri kegiatan ini sebagai wujud kerjasama kita bersama, dan yang bagi Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bersama-sama di sini. Karena ini adalah salah satu bentuk kegiatan kita yang bernilai positif juga, yang nantinya jika kita ikhlas pasti akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberi juga ganjaran berupa pahala, karena ini merupakan salah satu bentuk dan wujud dari hablul minan nas. Ya, kita tahu dalam agama itu hablul minallah harus dijaga, hablul minan nas juga harus seiring dengan hablul minallah. Nah, demikian mungkin Bapak dan Ibu untuk menghemat waktu. Terakhirnya marilah kita tetap semangat, marilah kita semua tetap saling support, marilah kita semua tetap saling mengingatkan untuk ke arah hal-hal yang lebih baik. Semoga saja kita semua di sekolah ini selaku pelaksana kegiatan di sekolah ini, tugas di sekolah ini, kita selalu dalam keadaan
sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung, support satu sama lainnya, sehingga keberhasilan yang ada di sekolah lain yang di kabupaten atau di provinsi juga bisa kita raih. Demikian ya Bapak dan Ibu, saling tolong menolong. Kita lihat sekarang ada selain daripada kegiatan ini, ada dari rekan-rekan kita yang mengikuti PPG ya, untuk sertifikasi yang seperti Ibu Reni. Itu tadi kalau tidak hadir, mohon bantuan Bapak dan Ibu yang ada di tempat untuk menghandle anak-anak kita, karena bukan kesengajaannya, tapi memang tuntutan dari kegiatan tersebut. Kalau dulu kan PPG itu atau diklat itu kita dibawa ke Padang sekian belas hari gitu, memang off dari sekolah. Kalau sekarang tidak, mereka harus double fungsi, tugas sekolah iya, tugas diklat ini iya. Jadi memang harus kita bantu. Mungkin gilirannya sekarang ada sama Ibu Reni, siapa tahu besok-besok itu gilirannya Ibu Ega atau Ibu Reti, kan demikian. Jadi kita harus saling support. Sama juga dengan kegiatan CGP ini. Ya, saat ini ada 3, mari kita bantu. Harapannya seperti kita sampaikan kemarin, ada 5 besok kita juga akan bantu. Intinya setiap kegiatan yang memang untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu Majelis Guru, meningkatkan kualitas Bapak Ibu di sekolah ini, insya Allah kita semua akan support sebisa dan sepenuh hati. Demikian mungkin semangat kepada Ibu Narti dan Pak Sandro, doanya semoga selalu sehat dan siap mengikuti seluruh kegiatan, semoga sukses. Demikian, terima kasih, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Sandro Fajar Prianto Eskom. Kepada Pak Sandro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan jangan lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad dalam ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah menghadiri acara kami, sudah membimbing kami dan mensupport kami. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya, Bapak Ibu guru semuanya yang sudah membantu kami dalam proses untuk kegiatan kami di dalam diseminasi aksi nyata untuk budaya positif. Ya, ini mungkin kami yang seperti kemarin kan satu guru CGP, setelah satu Pak Boni selesai lulus, alhamdulillah PLN Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah kami bertiga sudah lulus untuk CGP dan proses CGP. Nah, insya Allah selanjutnya kan menjadi 5, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Insya Allah semuanya bisa itu menjadi CGP semua. Dan alhamdulillah untuk karena untuk pengalaman kami itu selama kami mengikuti setiap program pemerintah itu, insya Allah itu banyak untungnya. Tidak ada ruginya, banyak untungnya. Mulai dari dulu PPG, SMTKT semuanya itu memenuhi keuntungan. Mulai dari untuk CPNS juga ada formasi khusus CPNS-nya. Insya Allah semuanya, yang penting kita ikutilah apa yang ada program pemerintah atau program yang positif itu, insya Allah akan membawa yang kebaikan semuanya. Oh ya, untuk selanjutnya mohon izin Bu untuk materinya. Jadi supaya kita kan sudah siang, perlu ada speaking dulu ya. Ya Bapak Ibu mohon berdiri untuk kita speaking. Ya supaya kita badan kita juga fit dan semangat. Nah, mohon ikuti ya Bapak Ibu yang ada di video ini. Kelihatan.
menjadi tempat buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, bergantung menjadi 6 buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, bergantung menjadi 8 buat telinga tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, bergantung menjadi 10. Siap berdoa, tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digunung. Mulai melingkar di pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, bergantung menjadi 2 buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, bergantung menjadi 4 buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, bergantung menjadi 6 buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, bergantung menjadi 8 buat telinga tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, bergantung menjadi 10. Siap berdoa. Ya, terima kasih Bu semuanya. Masih semangat? Ya. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya ada sedikit materi ya tentang foto dulu ya, foto dulu ini. Di depan. Nanti hilang momennya nanti. Bapaknya juga. Oke. Sudah semuanya. Ini jadi artis satu hari. Ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah judul untuk kegiatan hari ini adalah diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu adalah semacam pengibasan atau kita ilmu yang sudah kita dapatkan, nah kita praktekkan untuk aksi nyata di sekolah. Ya, berarti ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan selama apa itu 2 bulan ya, di CGP ada beberapa hal, mulai dari apa tuh nilai-nilai dan peran guru, terus ada kemarin atau itu budaya positif, dan ini adalah tentang aksi nyatanya. Nah, untuk aksi nyata di sini itu tentang budaya positif. Nah, mungkin untuk budaya sendiri sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Budaya adalah kebiasaan kita. Ya, berarti kalau budaya positif dari kebiasaan yang positif. Nah, berarti pertama sebelum kita membahas lebih lanjut tentang budaya positif, berarti apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Coba angkat tangan yang setuju dan tidak angkat tangan bagi yang tidak setuju. Ada yang setuju? Ya, pertama adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Masih ragu. Oh, Bu Siti setuju, Bu Siti. Ya, Bu Siti setuju. Ya, siapa yang setuju angkat tangan?
Ada 2, 3, 4. Ya, berarti ada 4 yang setuju. Terus yang kedua, pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa. Katakan yang setuju. Oh, berarti semuanya setuju. Berarti semuanya mau hadiah semua ya. Berarti kalau tidak ada hadiahnya tidak mau prestasi berarti. Ya, berarti yang ketiga adalah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju semuanya? Jadi semua setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, setuju. Ada yang sebagian itu menjadi teman hidup juga ya Bapak Ibu. Ya, kita dari teman, menjadi teman hidup. Mungkin ini Bu artinya masih ada kesempatan lagi untuk menjadi itu. Karena saya itu pengalaman dari sekolah-sekolah yang lama, memang seperti itu. Teman-teman saya sebagai guru dekat dengan siswanya akhirnya menikah. Seperti itu. Itu memang kan karena kita di lingkungan yang positif kan insya Allah dapat yang positif juga. Itu salah satu contohnya. Nah, ini ada 4 poin. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan bagaimana nanti ini poin-poin ini akan mendapatkan jawaban nanti di materi selanjutnya. Nah, ini adalah positive mindset. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, bagaimana kita mewujudkan budaya positif di sekolah? Jadi pertama adalah dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Ya, berarti pertama adalah kita perlu kerjasama di antara warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa maupun warga sekolah yang lain. Kita harus kerjasama. Terus untuk selanjutnya, kerjasama yang baik akan terjadi dengan adanya komunikasi. Nah, jadi supaya itu terjadi kerjasama, ya berarti perlu adanya komunikasi, kolaborasi dan toleransi. Berarti selama ini kan mungkin kita kan kerjasamanya masih kurang. Nah, berarti kalau dilihat dari sisi itu, berarti komunikasi kita antar sesama guru juga masih kurang. Mungkin karena kesibukan, karena macam-macam yang lain. Nah, maka komunikasi kurang. Nah, selain komunikasi, itu ada juga kolaborasi. Nah, sama seperti kami di grup penggerak itu ada nilai-nilai kita di grup penggerak adalah nilai tentang kolaboratif. Selain itu ada juga kreatif dan inovatif. Nah, salah satunya itu tadi kolaborasi antar sesama dengan CGP. Maka dalam kaitannya dengan itu kami hari ini ya kolaborasi dengan Bu Narti untuk kegiatan aksi nyata. Nah, itu adalah salah satu contoh peran kita, nilai kita di guru penggerak. Dituntut untuk kolaboratif, kreatif dan inovatif. Itu adalah contohnya. Terus yang selanjutnya adalah ada toleransi. Ya mungkin di sini ada beberapa macam suku, latar belakang yang berbeda, ataupun nanti agama yang berbeda. Maka perlu ada toleransi. Tidak ada menyinggung terkait dengan hal-hal yang sensitif di antara kita sesama. Nah, itu poin-poinnya. Nah, jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia. Ya. Jadi kalau supaya nanti itu semua terwujud, insya Allah akan tercipta yang murid yang merdeka dan bahagia. Ya. Guru saling mendukung dan menguatkan setelah lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, seperti Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan, adalah lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Itu salah satu tentang budaya positif di sekolah. Nah, konsep-konsep untuk budaya positif ada 6 poin ya. Ada 6 poin yang di sini disebutkan adalah pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Nah, dari 6 poin nanti saya nanti akan menyampaikan 3 poin yang di atas. Nah, poin 5 sampai 6 nanti akan disampaikan oleh Bu Narti ya, 456-nya. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan kita bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai tentang kebajikan. Ya, berarti intinya adalah kita supaya sadar dan untuk tentang nilai-nilai kebajikan yang kita anut. Adalah contoh disiplin positif. Nah, contohnya disiplin positif di sekolah apa? Ya, disiplin positif di sekolah contohnya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Ya, berarti kita sudah disusun jadwalnya oleh kurikulum. Nah, jam berapa masuk, jam berapa istirahat, sampai nanti pulang. Itu adalah contoh pertama adalah disiplin sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua adalah mengenakan seragam sesuai aturan. Ya, seragam. Jadi kan Senin ada baju kaki atau PDH, atau kalau siswa kan pakai baju PTU seperti itu. Nah, itu yang ketiga adalah mengikuti upacara. Nah, mungkin yang ketiga ini kan masih bisa kita hitung ya untuk kegiatan upacara di sekolah itu cuma guru-guru tertentu ya. Mungkin yang ada jam-jam Senin pagi itu yang ikut upacara. Dan selebihnya itu masih sangat jarang sekali, ya, terutama yang bapak-bapak ya. Mungkin banyak kegiatan yang lain makanya jarang upacara. Nah, itu adalah contoh yang poin-poin nanti kita disiplin positif di sekolah. Yang keempat adalah tertib dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, bagi bapak ibu kita semuanya, kalau sudah disusun oleh jadwal oleh kurikulum ya kita harus tertib melaksanakan jadwal sesuai jam pembelajaran kita. Yang kelima adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, untuk membuang sampah di sini yaitu sudah disediakan oleh sekolah ya untuk tong sampahnya. Dan masing-masing ruangan sudah disediakan tong sampah. Nah, mohon semuanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Supaya apa? Supaya terciptalah di lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat seperti itu. Yang keenam adalah melaksanakan piket sesuai jadwal. Yaitu piket sebagai guru atau kalau siswa juga piket kelas, ada menyapu kelas. Adalah contoh adalah tentang piket di sesuai jadwal. Yang ketujuh adalah patuh pada tata tertib sekolah. Ya, jadi kalau sekolah ada tata tertibnya ya kita harus patuhi. Yang kedelapan adalah disiplin administrasi dan berkas guru. Nah, ini ya yang sering terlambat ya untuk administrasi atau berkas guru. Nah, biasanya kan tiap-tiap mau ada pos P itu baru dikumpulkan, atau kalau mau ada penilaian pengawas supervisi baru dikumpulkan. Nah, ini adalah yang mungkin kurang kesadaran kita ya. Karena disiplin positif itu adalah kita harus sadar bahwa apa kewajiban kita, apa nanti tugas kita, seperti itu. Nah, mungkin ini ada sedikit permainan Bapak Ibu tentang tadi ya materinya. Itu adalah nanti ada dua pasang yang saya akan membuat pasangannya masing-masing ya, pasangan sebagai guru A dan guru B. Bu-nya dengan Bu Siti, Bu Nurul dengan Bu Hekta, dan nanti Dini sama Bu Bir, Bu Nur sama Bu Eva. Nanti Bu Rati sama Pak Eri nanti ya, itu dokumentasi nanti di situ. Nah, silakan nanti untuk tugasnya adalah pertama, berarti yang guru A adalah sebelah tangan kanan. Yang sebelah kanan dulu. Nanti kita ganti-gantian. Berarti yang kanan nanti sebagai guru A, nanti waktu 1 menit. Ya, 1 menit. Nanti gantian guru B di sebelahnya.
Ya, jadi ganti-gantian, berarti AB seperti itu. Jadi pertama misalnya Bu Yes yang menggenggam tangan. Nah, Bu Siti yang merayu supaya terbuka bagaimana tangan Bu Yes. Dan setelah 1 menit selesai gantian. Nanti Bu Siti yang menggenggam tangan, Bu Yes nanti yang merayu untuk Bu Siti membuka tangannya. Ya, bisa Ibu, Bapak Ibu, mungkin boleh Ibu sama Bu Narti nanti untuk kita apa pasangannya. Ya. Pasti dong ya dokumentasikannya. Erik sama Bu Kati. Jawab kan Pak Erik kan itu Pak Erik ya. Pasti berdiri dulu tadi biar Pak Erik kan tidak situ ya. Bebas tadi kan untuk ini yang tugas B adalah yang di sini ya. Berarti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Ya boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda, menggelitik atau menawari dengan uang. Gimana nanti itu bersedia nanti bagaimana itu mengepal tangannya tadi. Ya. Bisa dimulai Bapak Ibu? Ya, jadi kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Ya. Silakan dikepal tangannya. Waktu 1 menit Bapak Ibu. Waktu 1 menit. Ya. Ya boleh dipaksa, boleh diintimidasi, boleh dengan perayaan. Siapa yang sudah berhasil Bapak Ibu? Siapa yang sudah berhasil? Coba keluarkan kata-kata manisnya bagaimana itu berhasil. Dirayu, dibujuk seperti itu. Ya, 5, hitungan 5 lagi sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah Bapak Ibu? Sudah stop. Dan stop. Ada yang sudah berhasil membuka tangan temannya? Sudah berhasil. Oh, mantap. Iya, berarti sudah berhasil. Ada lagi yang lain yang berhasil? Ya berarti coba Ibu berikan apa tipsnya? Permainannya seru ya. Jadi kan begini, 1 kepal tangan tadi, yang kedua merayu supaya buka. Kalau kita merayu saja mungkin rayuannya nggak mampan ya. Kalau ditarik pakai kekuatan itu pakai apa? Mungkin kekuatannya lebih. Jadi kita pada saat itu kita punya teknik bernegosiasi. Bernegosiasi. Nah, karena kondisi yang ditemukan tadi bagaimana? Ternyata yang pemilik tangan bernegosiasi, kita buat kesepakatan. Kita bikin TK-TK. Nah, jika TK-TK ini nanti ibu mampu menjawab, saya akan buka katanya. Kan begitu. Ternyata yang membuat kesepakatan tidak mampu memberikan TK-TK-nya. Maka saya sebagai pihak kedua, saya buat lagi. Silahkan diberikan TK-TK dalam hitungan 5. Jika tidak punya TK-TK karena sesuai kesepakatan awal, maka itu terbuka, saya yang menang. Maka itu terjadi. Nah, demikian yang kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan lagi untuk Ibu kepala sekolah kita. Ya, berarti teknik Ibu kepala sekolah tadi kan negosiasi. Nah, itu sudah berhasil ya, sekolah kita SMK Sasak sudah berhasil menjadi SMK pusat keunggulan. Ya, dengan ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, itu karena negosiasi tadi. Kenapa? Karena dengan SMKPK itu kan kita apalagi pemadanan itu beda dengan reguler. Pemadanan harus kita dengan industri, maka itu tadi ada negosiasi dengan industri dengan pihak kementerian seperti itu. Ya,
Ini ya, berarti tadi ya sudah Ibu sampaikan tentang teknik-teknik tadi untuk bujukan, godaan, atau tadi. Tadi dengan bujukan, godaan, Sunami tidak mempan, tapi dengan negosiasi menjadi mempan berhasil untuk teknik tadi. Terima kasih untuk semuanya. Ini ya Bapak Ibu, ini mungkin hal yang baru juga buat saya terkait dengan ini adalah perbedaan teori kontrol. Berarti ilusi guru mengontrol. Berarti selama ini kadang kita kan seakan-akan kita sudah menguasai siswa, pandai mengontrol siswa, tapi itu belum tentu. Nah, itu mempunyai apa tadi? Siswa mau mengerjakan tugas, siswa atau mau masuk sekolah itu kadang kan apa di luar kontrol kita. Ya, itu adalah ilusi kita sebagai selama ini kan kita seakan-akan sudah mengontrol semua siswa di kelas kita, tapi belum tentu. Ada beberapa siswa yang di luar kontrol kita. Terus yang kedua adalah murid ilusi bahwa semua pembelajaran positif efektif dan bermanfaat. Ya mungkin kita di kelas kan sudah memberikan contoh-contoh yang positif. Nanti kalau kamu rajin ke sekolah, banyak ilmu, nanti lulus apa bisa kuliah, bisa mudah bekerja. Itu belum tentu semua siswa bisa menerima juga. Ada beberapa siswa yang tidak bisa menerima apa yang sudah kita sampaikan terkait dengan hal yang positif. Yang ketiga adalah ilusi dengan kritik atau membuat merasa bersalah itu memanfaatkan karakter. Mungkin kita kritik, oh itu si A, si B itu seperti ini. Nah, itu kadang pemikiran kita itu memanfaatkan karakter mereka, tapi belum tentu. Itu kadang membuat mereka menjadi bersalah atau terpojok seperti itu. Terus yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, berarti kalau kita sudah dewasa atau mungkin kakak tingkatnya, adik tingkatnya itu seakan-akan memaksa, ya. Oh saya yang berkuasa di sini, saya yang punya kuasa yang lebih dewasa dari kalian, saya lebih tinggi tingkatannya seperti itu. Ya, sama seperti kalau di yang guru senior tidak ada di sini ya, mungkin kan kayak Bu Nur itu sama dengan kita itu tidak ada seperti paksaan seperti itu. Tapi ya, yang terjadi di kelas-kelas yang di adik tingkatnya, kakak tingkat kelas 11, kelas 12 itu sering ya, itu merasa dia dewasa, itu sering memaksa untuk ke adik-adik tingkatnya seperti itu. Ini ya, itu adalah ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu adalah kita dari bujukan orang lain seperti tadi yang kita perhatikan tadi, karena ada bujukan, ada rayuan, ada negosiasi, ya, itu adalah stimulus respon. Kalau teori kontrol itu dari kita, bagaimana kita mengontrol diri kita. Kita kuat tidak dengan bujukan, rayuan atau hal yang lain yang menggoyahkan kita seperti itu. Itu adalah bedanya stimulus respon dan teori kontrol. Ini Bapak Ibu, mungkin sama ini kan kita sering ada kegiatan P5. Nah, untuk P5 sendiri ada 6 poinnya. Di situ adalah kebinekaan global. Yang kedua adalah gotong royong, ketiga adalah kreatif, keempat adalah bernalar kritis, kelima adalah mandiri, dan keenam adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu kan untuk urutannya kan bebas di sini. Jadi mulai biasanya kan yang pertama adalah kita harus beriman dulu pada Tuhan Yang Maha Esa, baru ke poin-poin yang lain. Yaitu adalah kita bagaimana kita menerapkan kurikulum Merdeka ini berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah poin-poinnya Bapak Ibu. Ada 6 poin yang harus kita masukkan di pembelajaran P5 kita. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Nah, misal kita motivasinya adalah tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misal ada di sekolah, oh kita harus masuk jam 7.30. Nah, kadang kita berangkat cepat
supaya tidak ada hukuman ya atau ketidaknyamanan di dalam diri kita seperti itu. Terus yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dulu pernah ya Bapak Ibu kepala sekolah itu memberikan reward ya atau memberikan hadiah hadiah kepada guru siapa yang itu tadi datang lebih cepat atau paling cepat. Nah, kira-kira itu efektif nggak seperti itu? Efektif cuma untuk hadiahnya aja. Pas aku dapat hadiah itu efektif. Nah setelah tidak ada hadiahnya lagi, nah nggak ada lagi. Itu kalau pas hari biasa kan, oh saya sering terlambat. Tapi pas waktu ada hadiah, bagaimana caranya saya cepat. Nah itu kan itu tadi kaitannya dengan penghargaan tadi. Kan kita ada penghargaan. Nah, pas waktu ada penghargaan, oh, kita bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi kalau penghargaannya tidak ada lagi, ya sudah hilang. Nah, berarti kita tidak ada kontrol diri seperti itu. Yang ketiga adalah menghargai diri menjadi orang yang inginkan. Nah, mungkin kan ini kan ada semacam kamuflase ya. Oh saya sebetulnya kan tidak suka dengan si A atau si B, tapi di depannya seakan-akan saya peduli, seakan-akan saya paling perhatian. Nah, seperti itu. Itu adalah ya kita bagaimana kita disukai orang, bagaimana kita bertindak untuk orang lain seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal ya, ada kaitan dengan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, contohnya adalah di sini adalah hukuman itu adalah masuk ke identitas gagal. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi adalah identitas positif atau identitas sukses. Yang tadi ya Bapak Ibu yang pertama tadi kita menghukum siswa. Nah, itu adalah contohnya tadi di sini adalah tentang hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, untuk nanti restitusi nanti akan disampaikan Bu Narti untuk lebih jelasnya. Itu ada 3 ya, bagaimana kita ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, selain itu ada di sini ya. Ada mode paksaan, ya. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ya. Ini contohnya adalah negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Yang netral adalah lakukan apa yang saya katakan. Yang positif adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, itu adalah contoh yang positif. Berarti kalau mungkin kita berhadapan dengan siswa langsung kita bentak, itu mungkin langsung sama-sama emosi. Itu masalah tidak selesai tapi malah menimbulkan masalah lagi. Bisa berpengaruh dengan siswa atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya itu tadi kita harus dengan restitusi tadi, dengan kita pelan, dengan kita bagaimana kita menghargai sesama dengan guru, dengan siswa. Artinya di sini kan kita sebagai manusia. Nah, kalau sebagai manusia kan kita mau dimanusiakan, seperti itu. Nah, berarti tadi kalau kita mau memanggil siswa atau kita menasihati siswa ya, kita bagaimana kita memanusiakan siswa itu, seperti itu. Ini banyak Bapak Ibu, nanti saya kasih filenya. Kita lanjut aja ke selanjutnya, itu adalah tentang nah ini ya, untuk secara artinya adalah hukuman. Hukumannya adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Itu adalah dalam bentuk hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiga adalah restitusi. Itu adalah dari pendapat Gosen tahun 2024, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi restitusi ada nanti semacam kita pendekatan, nanti kita
kasih nasihat, baru nanti biar apa ada kesadaran dari siswa tersebut untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi beda dengan hukuman atau konsekuensi tadi. Kalau hukuman kan itu kan sepihak, ya. Tapi kalau restitusi itu bisa sepakat kedua belah pihak. Ya. Contohnya tadi yang Ibu sama Ibu Nahdi tadi lakukan adalah contohnya kita semacam restitusi seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Nah ini kasusnya adalah kasus di kelas ya. Itu ada anak Iva namanya. Itu kurang mau belajar matematika. Nah sehingga pada saat belajar berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Itu banyak terjadi ya di kelas-kelas kita Bapak Ibu. Itu siswa itu tidak memperhatikan kita, dia asik sendiri, entah menggambar atau entah dia main yang lain seperti itu. Nah ini adalah di sini kasusnya adalah guru matematika sama Pak Seno. Itu menanyakan kepada Iva menjadi Iva menjadi gugup setelah ditanya oleh Pak Seno. Ya, dan tak sengaja menjadikan tasnya di kursi dan tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, setelah itu terjadi, itu seluruh teman-temannya itu menertawakan perilaku Iva yang bicara terdekat dan terkejut oleh Pak Seno. Ya, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu sering terjadi kalau guru yang lama. Saya pernah waktu saya SMP dulu ada matematika juga itu. Karena matematika itu sering killer gurunya itu. Itu maka itu udah jadi kayak momok bagi siswa kalau ada matematika itu mesti gurunya killer. Aduh udah kayak kejam, udah kayak apa itu namanya itu udah itulah ya udah menjadi kebiasaan, udah menjadi mindset siswa itu. Ya itu mungkin apa sebagai evaluasi kita Bapak Ibu ya supaya itu apa tidak terjadi dengan yang lain. Nah makanya kan itu tadi kita perlu evaluasi dan refleksi untuk kegiatan kita. Betul, untuk pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Mengapa? Mengapa tidak setuju dengan Pak Seno? Apa? Di sini? Ya. Karena Pak Seno yang itu tidak menghukum tadi kan, hukumnya tidak secara itu ya, secara apa namanya, secara mendidik itu seperti itu. Nah, kita kan sebagai guru tuh kita harus kita pahami dulu anak kita, jangan kita langsung menghukum, menghakimi anak kita. Kita tanya dulu apa sebenarnya yang terjadi gitu. Mungkin masalah keluarganya, masalah di rumah, di jalan. Seharusnya kita seperti itu saja di seorang guru itu. Terima kasih Bu Siti. Ya, berarti contohnya adalah karena menghukum. Ya, karena belum tentu dengan hukuman itu anak menjadi disiplin atau menjadi berubah. Gitu. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena satu arah aja ya, tidak ada konsekuensinya. Nah ini adalah satu contoh ya. Berarti pertama adalah ya.
Beberapa contoh yang ini adalah mencatat 100 kali. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Katakan yang konsekuensi. Ya, hukuman. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan 2 kali. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Ya, apa itu membuat kesalahan tadi itu. Yang kemarin adalah mulai berita push up. Seperti berita push up. Ya, kalau ini sudah ada konsekuensinya, ada peraturannya, kesepakatannya adalah konsekuensi. Tapi kalau kita itu tidak ada aturannya, berarti adalah hukuman. Karena hukumannya bersifat apa? Dadaan seperti itu. Berikan dengan suatu piket kan kadang ada yang guru 10, ada guru minta 20, gitu kan kadang belum ada dasarnya meminta siswa untuk push up atau minta berlari dulu seperti itu. Yang keempat adalah ini ya, berdiri di depan kelas angkat kaki 1, hukuman. Yang terakhir adalah hukuman ya. Ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati ya. Nah, kita kan sering itu kan tentang peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, berarti kami selama apa masuk di guru penggerak, apalagi tentang profil Pancasila, itu kita mengubah dari apa itu peraturan misalnya kayak dilarang, itu kan tidak boleh seperti itu. Nah, maka kita membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan itu supaya apa terdorong dari diri kita sendiri, dari diri siswa untuk sadar bahwa kita sudah ada keyakinan yang kita sepakati seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nanti mengapa kita punya peraturan tentang pakai seragam sekolah, bagaimana kita ada peraturan tentang rambut siswa laki-laki harus pendek, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan. Ya, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, misal kita di awal pembelajaran ada kesepakatan kelas, ada kontrak belajar seperti itu. Nah, ada contohnya seperti ini. Ini contoh adalah perbedaan peraturan dan keyakinan. Contohnya adalah di sini adalah peraturan dilarang mencoret-coret meja dan kursi. Nah, kalau keyakinan adalah menjaga kebersihan meja dan kursi. Yang kedua adalah dilarang berkelahi. Nah, kalau kita buat keyakinan, berarti saling menghormati teman. Nah, jadi dengan kata-kata tadi kan lebih memanusiakan manusia. Jadi dengan apa? Dengan kita ya hal yang positif dan kita membuat hal yang positif, insya Allah kan siswa lebih sadar untuk melakukan juga kesalahan tadi. Ya, contoh menerapkan keyakinan kelas di itu. Ya, berarti untuk apa penutup tentang keyakinan kelas ada beberapa itu tadi ya, sedikit tugas dari Bapak Ibu semua. Tolong masing-masing yang menuliskan tentang tadi ya, dari ide-ide tentang peraturan yang disepakati. Ya, tadi kayak dilarang apa itu di coret-coret menjadi kalimat yang positif. Jadi di depan sudah kami sediakan untuk menuliskannya. Silakan Bapak Ibu semua nanti menuliskan apa tadi peraturan dan keyakinan kelasnya sesuai pendapat masing-masing. Mulai dari peraturan. Ya, berarti mulai kita dari peraturan dulu, kalimat larangan. Ya, bisa dilarang merokok, nanti dilarang coret-coret,
Ya, tidak buang sampah lah. Nanti kan kita buat nanti ke kalimat positifnya atau tentang keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu? Ya, satu-satu. Mulai dari siapa dulu angkat tangan? Ya, silakan Bu Yes. Ada spidol. Ya, tadi dapat hadiah. Jadi motivasinya dapat hadiah dulu ya. Ya, satu. Satu-satu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Ibu Dini. Satu dulu. Ibu Dini. Selanjutnya Ibu Nur. Siapa lagi? Bu Siti. Ibu Nur lagi. Iya, oh ya. Oh ya, nanti selanjutnya itu aja yang 5 lagi untuk positifnya. Kita sama-sama diskusi untuk kalimat positif. Ya, ya. Ya, siapa lagi yang keempat? Oke, Bukit. Bu Nur. Bu Nur dari Bu Nur. Keempat, Bukit 5 ya. Oke. Itu kan dari hati, no? Memakai sandal di sekolah. Dilarang membuat apa itu meribut ya saat BBM. Tidak boleh memakai kalung ke sekolah. Dilarang memakai sandal di Tidak memakai sandal ke sekolah. Kecuali kita pasang ya. Tidak ada pengecualian gitu. kasar, benar. Dalam bicara kasar di lokal. Selanjutnya Ibu Fit. Yang terakhir, Bukit. Dan mungkin nanti bisa maju untuk yang positifnya. Silakan nanti siapa yang mau. Oh iya iya. Yang mau diskusi pertama itu? Nanti untuk positifnya kita diskusi apa bagusnya nomor 1 diganti dengan kalimat positif apa. Nanti tinggal ditulis saja ya. Dilarang. Makan. Itu kebanyakan dilarang itu ya berbicara, makan. Ini kan peraturan kan dalam Ibu baru mau makan ini. Iya, udah dilarang gitu. Ya wajib perpustakaan ya. Terima kasih Ibu semuanya. Plus untuk semuanya. Ya, jadi sekarang kita diskusikan ya tadi dari peraturan yang ada di sekolah. Contohnya adalah tentang tadi ya dilarang ribut BBM. Ya, kira-kira apa nih kalimat positif yang sesuai? Ya, kira-kira apa? Pertama ya, dilarang ribut saat PBM berlangsung. dilarang ribut. Apa kira-kira? Harap tenang. Oh, harap tenang boleh ya. Bagus Bu Siti. Harap tenang. Ya, harap tenang. Ya, harap tenang di kelas. Saat BBM. Nah, yang kedua adalah tidak boleh memakai kalung ke sekolah bagi taruna. Nah, kira-kira apa nih kalimat positifnya? Ya, silakan Ibu Nini. Atribut sesuai aturan sekolah. Itu sudah kembali ke aturan lagi. Ini kita mau membuat kesepakatan bersama. Ya. Artinya siswa bersepakat, guru pun bersepakat. Artinya kesepakatan itu tidak satu arah.
lapar berarti masih dalam kekurangan. Apa kira-kira nomor 2? Ke sekolah bagi taruna yang harus memakai kalung. Gunakanlah atribut itu sesuai dengan kostum. Gunakanlah sesuatu itu sesuai dengan Masih itu ya, masih Nah, gunakanlah aksesoris itu sesuai pakaian yang rapi, sesuai peraturan. Sudah kembali ke aturan. ya taruna berarti sebaiknya tadi memakai sesuai ya sopan tadi ya. Bisa tuh, gunakan pakaian yang sopan. Pakai tadi yang pakaian sopan. aksesoris bukan aksesoris ya. Yang sopan lah, tadi sopan. Gunakanlah aksesoris itu sesuai dengan aksesoris kan bisa kita ganti dengan atribut sekolah. Gunakan atribut yang sesuai. Ya. Ketiga dulu, yang ketiga dulu. Coba nanti kita lanjutkan. Yang ketiga adalah memakai sandal ke sekolah. Pakai sandal ke sekolah. Berpakaianlah yang Rapi, berpakaianlah Berpakaian rapi. yang rapi. Karena sandal ini tidak rapi kalau Sekolah, ya. Berpakaianlah yang rapi untuk. berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kelima, dilarang makan. Yang dia katakan satu, tempat dua. 4 ya. berbicara sama Sopan santun. ya berbicara lah Ya, ya santun ya. sopan. Jangan kaya. Lima. Dilarang makan di perpustakaan. Tidak ada kan itu kan di perpustakaan selalu ini. Ya. Ya. Itu anak yang minum. Ya. Dan itu kan dari ruang tampilannya siswa, ya. Masalahnya kalau bicara Ya. makan jangan masuk di pusaka. Ya. Itu kan anak musik dong. Ya. Itu mau besok nggak bakal lagi setting. Ya, Bapak Ibu, ini tinggal yang kedua tadi masalah kalung. Sesuai memakai atribut sesuai. Ya, sesuai pada tempatnya. Pakai atribut sesuai tidak boleh memakai kalsi. Sebaiknya tidak memakai aksesoris ke sekolah. Sebaiknya tidak memakai aksesoris ke sekolah. Kata dilarang menggunakan kata positif sebaiknya. Iya, sebaik-baiknya. Baiknya, Tidak menggunakan aksesoris ke sekolah. Jangan pakai tidak ya. ya tidak boleh juga. Tidak boleh pakai tidak. Jangan yang boleh juga jangan. Jangan tidak boleh itu nanti. Jangan sebaiknya. Jangan tidak boleh itu sebaiknya menggunakan sesuai Sebaiknya menggunakan aksesoris aksesoris yang sesuai gitu aja. Sebaiknya menggunakan aksesoris yang sesuai. Sebaiknya menggunakan aksesoris yang sesuai. Karena ini kan kalung bagi taruna. Ya, sesuai untuk karuni ya. Ini kalau untuk karuni boleh itu. Ya Bapak Ibu, itu adalah hasil dari diskusi kita dari tadi keyakinan kelas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mungkin untuk materi dari saya cukup sekian. Selanjutnya kami kembalikan ke MC untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sandro luar biasa untuk materi kali ini. Ada beberapa hal yang bisa kami ambil hari ini bahwa hukuman itu memang kita harus ganti dengan pola kesepakatan, dan juga untuk membuat kesepakatan kelas gunakanlah bahasa-bahasa yang lembut sehingga anak-anak tidak merasa takut
Gimana perasaannya setelah mengikuti desiminasi hari ini? Senang sekali, bahagia, happy. Ingin rasanya ikut JGP. Alhamdulillah. Tahun depan ikut ya? Ya. Pokoknya tahun depan. Sangat senang bertambahnya wawasan, bertambahnya ilmu. Semoga calon CPG ini berhasil. Alhamdulillah sangat senang, luar biasa Kak, banyak ilmu yang kami dapat. Alhamdulillah. Bu Wakur, gimana Bu Wakur? Kesan dan pesannya? Tambah lagi ilmunya, sama seperti Bu Siti ya. Semoga tahun depan langsung Amin, amin semuanya ikut. bisa mengimbaskan ke semua Amin, teman-teman. amin. Bu kita yang paling kita hormati. Bu Nur, gimana pesan kesannya Bu Nur? Kesannya paling menyenangkan karena ilmu bertambah. Kita dapat selama ini kita belum tahu bagaimana cara konsekuensi dengan anak-anak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Fit yang cantik. Gimana perasaannya mengikuti kegiatan hari ini? Iya, sangat bermanfaat sekali atas yang telah disampaikan. Mungkin sebelumnya teori-teori yang belum didapatkan, mungkin kita hanya memakai teori apa yang kita dapatkan sebelumnya. Tapi bertambah wawasan yang kita dapatkan dan kita imbaskan ke anak. Oke, terima kasih cantik.